Pameran ini menceritakan 5 karya arsitektur di Indonesia yang pernah mendapatkan UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation. Mengapa penghargaan ini penting dan perlu di-highlight? Karena sebenarnya penghargaan ini punya skala yang cukup luas, skala internasional yaitu Asia Pasifik, dan juga dia konsisten dalam memberikan penghargaannya itu setiap tahunnya. Dan dalam hal ini Indonesia punya perwakilan yang cukup banyak, relatif cukup banyak, yaitu ada 5 karya, dan 2 diantara itu pernah memenangkan penghargaan tertinggi dari penghargaan tersebut. Nah, pameran ini sederhananya sebenarnya menceritakan kelima bangunan yang pernah memenangkan penghargaan tersebut sepanjang sejarah penghargaan tersebut diberikan. Tujuan dari kisah konservasi sebagai pameran ini adalah untuk mengunjungi dan mempopulerkan 5 situs yang pernah diberi penghargaan oleh UNESCO sebagai contoh praktek konservasi terbaik. Dengan begitu diharapkan para penonton dan pemirsa pameran ini lebih memahami proses konservasi sebagai kegiatan budaya, bukan hanya kegiatan fisik semata. Pendekatan utama pameran ini adalah menggali kembali cita-cita unik dari sejarah, persoalan-persoalan budaya, juga proses konservasi dari setiap 5 situs ini. Sehingga dengan begitu publik umum dapat lebih memahami secara menyeluruh apa saja yang menjadi alasan penting bagi semua aksi konservasi dari 5 situs ini. 5 situs bersejarah di Indonesia yang mendapat penghargaan ini adalah Jembatan Kebajikan di Medan, Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Gedung The Deliker di Bandung, Rumah WP Schumacher di Bandung, dan Rumah Adat Mbaruniang di Flores. Untuk memproduksi pameran ini ada sejumlah tahap yang dilakukan. Pertama-tama tim kurator yang terdiri dari 3 orang meriset. Salah satunya adalah riset kepustakaan, wawancara dengan narasumber ahli, wawancara juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konservasi ini, dan kemudian juga mengunjungi sebagian besar situs-situs tersebut untuk mendapatkan rasa bangunan, juga untuk menentukan bagian-bagian mana yang perlu difoto. Baru setelah itu kami bekerja sama dengan tim yang lebih besar. Tim ini terdiri dari desainer grafis, desainer pameran itu sendiri, fotografer, termasuk juga videografer yang bersama-sama mengolah seluruh data tersebut untuk kemudian menjadi apa yang bisa kita lihat dalam pameran ini. Waktu saya dengar pameran kita akan diadakan di Gedung Jasindo, saya sangat excited karena persis tahun lalu saya datang ke Kota Tua, kemudian melihat Gedung Jasindo yang berada di kawasan Kota Tua ini, dia masih dalam reruntuhan, tidak ada atap, kemudian kondisinya sangat mengenaskan. Makanya saya kira sebuah pameran konservasi akan sangat pas untuk diadakan di gedung ini, karena gedung ini juga merupakan gedung yang habis dikonservasi. Apalagi juga dia berada di kawasan Kota Tua yang punya banyak bangunan kolonial, bangunan masa Belanda yang kondisinya juga setengah udah bagus, tapi setengah juga masih banyak yang perlu dikonservasi. Sehingga pameran ini sebenarnya sangat kontekstual, tepat dengan message yang ingin disampaikan pameran ini. Nah, pas setelah itu datang ke Gedung Jasindonya, saya juga melihat ini sebuah gedung yang pas gitu. Skalanya sangat intimate, ada ruangan-ruangan yang kecil tapi juga ada ruangan yang lebih besar.
kemudian langit-langitnya tinggi, sangat nyaman untuk sebuah pameran, tidak terlalu panas dan dapat cahaya dari luar juga. Kemudian dari situ ya kami berpikir bahwa kita perlu merespon juga dia sebagai bangunan bersejarah. Makanya sikap dari display yang dihadirkan di pameran ini kemudian tidak melukai sama sekali bangunannya. Kami tidak menggunakan paku, tidak menggunakan palu, semuanya dibuat dengan sistem yang modular dan portable sehingga pas ketika dibereskan tidak akan melukai bangunannya, tidak akan meninggalkan jejak apapun. Satu hal menarik yang kami temukan dalam proses riset adalah soal manajemen atau pengelolaan dari masing-masing situs atau bangunan bersejarah, yaitu bagaimana setelah dikonservasi bangunan-bangunan itu dikelola dan kemudian difungsikan kembali untuk publik. Saya pikir itu adalah hal-hal yang menarik yang perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu juga soal sejarah, yaitu bagaimana pengarsipan, bagaimana informasi tentang gedung-gedung bersejarah ini sebenarnya bisa diolah kembali menjadi cerita-cerita yang menarik yang dari sana diharapkan dapat menghimpun pengetahuan publik yang lebih luas tentang sejarah dan khususnya tentang bangunan-bangunan yang layak untuk dikonservasi. Dengan terlibat pada pameran kisah konservasi ini, pengalaman dan pengetahuan saya menjadi bertambah, terutama dalam membuktikan bagaimana sebuah proses konservasi itu tidak netral secara politik. Banyak ideologi bermain dalam pemilihan sebuah situs untuk dikonservasi. Bagaimana sebuah situs yang telah dikonservasi mendapatkan penghargaan sampai pada fungsi penghargaan tersebut dalam keberlanjutan hidup situs yang telah terkonservasi. Dari semua itu lahirlah sebuah pengertian kita terhadap sejarah yang aktif, yang tidak saja mengalahirkan patung-patung yang dapat dipatut dan dikagumi, namun juga bagaimana kita terus-menerus aktif terhadap pembentukan sejarah itu sendiri.